Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal rahmatullah subhanahu wa ta'ala, segala puji dan syukur selalu kita curahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar syukur. Karena sesungguhnya karena syukurlah seseorang itu akan bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang berusaha untuk mencintai Rabbnya, maka Allah akan mencintai hambanya. Maka ikhwaskan mata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau misalnya kita ditanya alasan tentang bersyukur itu kenapa? Memang karena syukur itu belum tentu menjadikan seorang manusia itu tiba-tiba langsung kaya. Ataupun karena bersyukur juga akan menjadikan kehidupan manusia tiba-tiba akan berubah. Yang awalnya biasa saja menjadi luar biasa. Kalau misalnya dia laki-laki, belum tentu ketika dia bersyukur maka akan menjadi orang yang tampan. Memang tidak. Ataupun ketika dia seorang wanita, karena bersyukur tidak akan seketika menjadikan dia adalah wanita yang paling cantik. Tapi ikhwas sekalian, karena bersyukurlah seseorang itu bisa melihat dunia ini dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sesungguhnya kebahagiaan yang tertinggi yang selalu ingin dicapai oleh orang-orang terdahulu, para salafus saleh, adalah bagaimana caranya hidup mereka itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebab apa? Karena surga itu di bawah jalan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian selalu berhaturkan salam, mari terus kita tunjukkan dan haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Tapi ikhwas sekalian, insyaallah pada hari ini kita ada pembahasan yang menarik. Sebenarnya saya itu kurang ya kalau membahas tentang masalah mahabbah ini ya. Jadi hadisnya itu kan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Hadisnya ini berkaitan tentang cinta ya. Jadi kalau boleh sedikit cerita, saya itu mungkin belum pernah ya mengisi kajian yang temanya cinta. Tetapi mungkin baru perdana ini insyaallah. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama sharing. Jadi di sini bukan saya di depan ini bukan karena yang paling pintar, tidak, tetapi kita sama-sama sharing, nanti teman-teman juga boleh untuk mengutarakan pendapatnya. Tapi ikhwas sekalian, insyaallah hari ini pembahasan kita betul-betul menarik sekali. Sebenarnya di pertemuan yang kemarin-kemarin, kalau teman-teman itu ikut menyimak juga, itu di tema keberpihakan, kita juga sudah membahas hadis ini. Tapi hari ini saya ingin lebih detail lagi. Jadi saya ingin ajak teman-teman untuk membahas bagaimana melihat cinta dengan sebuah kajian yang sedikit berbeda, gitu ya. Jadi bagaimana sih cinta di dalam Islam itu, kemudian bagaimana nanti kita akan menyikapinya, apa sih makna dari mencintai saudara kita dibandingkan diri kita sendiri. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang apa sih ya, kenapa sih kita kok harus mencintai saudara kita dibandingkan diri kita sendiri, apa hikmahnya dan bagaimana caranya ketika kita menghadapi teman-teman kita yang ingin kita cintai tetapi dia seolah-olah tidak mau untuk dicintai. Maka insyaallah pertama daftar isi. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang makna tidak beriman itu apa di sini. Jadi hadis ini kalau secara sanadnya itu berarti isinya la yu'minu ahadukum, tidaklah sekali-kali kalian beriman ya, salah satu di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia dapat mencintai saudaranya ma yuhibba li nafsi, sebagaimana dia mencintai dan menyayangi dirinya sendiri. Maka kata-kata la yu'minu di sini itu harus kita tanyakan dulu, harus kita bedah dulu, apa sih makna dari la yu'minu di sini. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang masalah iman, adalah menjadi dasar awalnya. Kemudian yang kedua, karena kita berbicara masalah kecintaan kita terhadap seorang muslim, maka kita harus membahas di sini adalah tentang masalah cinta. Kalau dalam bahasa Arab kita mengenalnya dengan mahabbah ya. Kemudian kita juga akan membahas tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang masalah cinta. Jadi cinta itu memiliki sifat seperti apa. Jadi kita akan membahas juga sifat-sifat dari cinta.
Kemudian kita nanti juga insya Allah mudah-mudahan sampai materinya, sampai kepada hikmah dari menyayangi sesama muslim. Tapi ikhwas sekarang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas hadis ini ya, pasti akan berkaitan erat dengan teman-teman kita, mengingat teman-teman kita yang berada di Filistin. Nah, maka ikhwas sekarang Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum itu kami akan mendasari dengan sebuah kisah dulu ya, sebuah cerita ya kalau bisa dibilang. Beberapa hari yang lalu ada DM yang masuk ke Instagram saya, kemudian bertanya, "Afwan Ustaz, saya tuh punya teman Ustaz. Teman saya itu dia suka sekali melogikakan tentang agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saja pun dilogikakan, Ustaz." Ya. Kemudian Ustaz, ketika kami mengingatkan untuk beribadah, untuk salat dan yang lainnya, dia mengatakan, "Salat itu untuk apa?" kata dia. "Salat itu untuk apa? Bukankah salat itu pulang tidak langsung mendapatkan sesuatu yang kita inginkan?" Gitu. Bahkan dia mengatakan sholat itu dengan orang yang tidak sholat itu pun 11-12 kelihatannya dalam kehidupan. Seorang pedagang yang satu sholat, yang satu tidak sholat. Ya. Bukankah sama Ustaz? Ya. Yang tidak sholat dia sama-sama berjualan, ada risiko untung dan ruginya. Orang yang sholat juga punya risiko antara dia untung dan ruginya. Ya. Kemudian dia bertanya, "Ustaz, nah ini teman saya kondisinya seperti itu Ustaz. Lantas bagaimana cara saya berkomunikasi dengan dia?" Gitu. Kemudian di situ mulai saya nasihati lah ya. Nanti ini tema ini ada di akhir ya jawabannya. Jadi saya mulai nasihati dengan beberapa nasihat tentang bagaimana seorang muslim itu, ini pembahasan yang kemarin ya, ketika dia semakin merasa jauh dari Allah, pada dasarnya Allah itu menginginkan dia untuk semakin dekat sama Allah. Ketika dia sholat mulai tidak ada perasaan, kenapa sholatku tidak ada rasanya gitu. Kenapa puasaku seolah-olah seperti menahan lapar saja. Terkadang orang-orang yang hidupnya itu sudah mulai dihiasi dengan kemaksiatan, maka dia akan merasakan ibadahnya mulai tidak perlu, doanya mulai tidak perlu. Kemarin kita sudah bahas di materi tertahannya doa-doa kita. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala, maka justru ketika seseorang merasa semakin jauh dari Allah, harusnya dia selalu meningkatkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai di akhir itu panjang sekali chatnya. Kemudian sampai di DM terakhir beliau menyampaikan seperti ini, "Ustaz, sepertinya teman saya sudah tidak bisa tertolong lagi. Sepertinya teman saya sudah semakin jauh. Sepertinya dia sudah tidak ada harapan lagi. Biarkan dia dengan kehidupannya saja." Seperti ini. Kemudian anak katakan seperti ini, justru semakin teman kita susah, disitulah kita semakin memiliki peluang ada pahala di situ. Dan disinilah kita akan merealisasikan dari hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Sekarang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas hadis ini, kita akan banyak sekali berbicara tentang masalah cinta. Maka kita akan membahas terlebih dahulu sebelum masuk kepada hadisnya. Kita akan istilahnya melandasi dulu pemikiran kita dengan konsep cinta di dalam Islam. Sekarang Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah buku tulisannya Imam Ibnu Qayyim di situ menjelaskan, kita tuh kalau ditanya tentang cinta itu apa? Kalau kita sering menjawab, mungkin cinta itu adalah rasa suka, rasa senang, ataupun kalau bisa dibilang itu jatuh cinta ya. Jatuh cinta itu berarti dia sudah termakan dengan sesuatu yang menjadikan dia harus memikirkan tentang itu. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala dalam Islam, kita itu memahami makna dari cinta itu dengan sebuah pengertian, al-mailu nafsi ila ma tarahu wa tadhannuhu annahu al-khair. Jadi dalam Islam itu cinta itu adalah condongnya sebuah jiwa kepada sesuatu yang dia lihat. Wa tadhannuhu, dan dia berprasangka, dia menduga bahwasanya hal itu adalah sesuatu yang baik. Maka itu adalah pengertian dari cinta. Maka sekalian, coba kita lihat kalau kita melihat contoh, kita melihat sesuatu yang kita lihat taruh dan itu terlihat khair, seolah-olah baik, seperti mobil. Kita lihat mobil, kemudian kita mulai suka dengan mobil itu, dan kita berpikir, kita menduga kalau kita punya mobil itu,
pasti nanti kehidupan kita akan baik. Mungkin lebih mudah lagi, lebih mudah lagi adalah dengan seorang wanita dan seorang pria. Seorang pria melihat seorang wanita, mataroh, apa yang dilihat oleh dia. Kemudian jiwanya, nafasnya itu akan condong. Kenapa condongnya? Karena dia melihat. Ya. Memang kecintaan itu tumbuh dari mata. Ya. Kemudian turun ke hati. Kemudian dia berpikir, dia menduga, kayaknya kalau aku dengan perempuan ini, kehidupanku akan al-khairah, baik. Itu disebut dengan nama cinta. Maka ikhwah sekalian, cinta itu memiliki beberapa sifat. Maka di sini mungkin akan dua yang akan saya sampaikan di sini. Dua sifat yang akan selalu menempel kepada namanya cinta. Yang pertama itu namanya taharruk. Taharruk itu artinya bergerak. Ikhwah, karena cinta seseorang itu mau untuk bergerak. Ada sebuah kisah di dalam tafsirnya Imam At-Tabari. Itu kisah yang menarik di mana ada seorang muadzin. Beliau itu tinggal di masjid. Maka orang yang tinggal di masjid, orang dahulu itu kita mengenalnya dengan ahlus sufah. Apa itu ahlus sufah? Ahlul khair. Mereka adalah orang-orang yang selalu dikelilingi dengan kebaikan. Ya. Maka muadzin ini, orang yang sering adzan ini, setiap waktu sholat dia akan naik ke atas menara. Kemudian dia di setiap waktu sholat akan mengumandangkan adzan dengan merdunya. Ya. Maka pada suatu hari ketika dia hendak adzan, dia itu ya tiba-tiba selama ini tidak pernah terpikirkan itu. Dia itu mencoba untuk melongok ke bawah. Jadi kan dia di menara yang tinggi itu, kemudian dia berusaha melihat ke bawah. Kemudian waktu di bawah ada sebuah rumah yang jendelanya terbuka. Dalam artian bisa terlihatlah dari atas itu. Kemudian dia melihat, ya, ada seorang wanita yang tidak menggunakan hijab. Dia menampakkan wajahnya itu di bingkai jendela itu. Anda tahu, awalnya dia mau adzan. Matarahu wa tadhunnu annahu khair. Karena dia lihat, boleh juga ini. Langsung dia turun ke bawah. Yang awalnya dia mau adzan. Kemudian apa? Dia bertemu dengan si ahwat ini. Ya. Aku mau nikah sama kamu. Ya. Ini walaupun dia tidak baik ya, tetapi ini setidaknya patut diapresiasi ya. Laki-laki suka langsung datengin, gitu ya. Datengin, dia bilang, saya mau nikah sama kamu. Apa kata si ahwat ini? Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kamu itu ahlul khair. Orang kota ini tahu kamu itu orang yang baik. Kenapa? Karena kamu tinggal di masjid. Kata dia, ya sudah. Maka apa yang harus saya lakukan biar saya bisa nikah sama kamu? Apa kata wanita ini? Ya, kata si ahwat ini, ya, kamu harus masuk kepada agamanya bapak saya. Apa agama bapaknya? Nasrani. Kemudian dia mengatakan, tidak usah nunggu besok. Sekarang saya akan masuk ke dalam agama. Ya. Maka hanya dalam sepersekian menit saja kejadian ini begitu cepat. Karena apa? Karena cinta. Kenapa? Karena cinta punya satu sifat yang artinya sifat ini namanya taharruk, yang maknanya adalah bergerak dan menggerakkan. Ikhwah, karena cinta, ya, karena cinta bahkan seorang manusia bisa ya menjadi gelap mata. Seorang wanita yang dia cintai betul, bahkan dia sudah menikah, membangun bahtera rumah tangga, dan dia berlandaskan dengan namanya cinta. Cuma dari omongan tetangga, kayaknya istrimu itu selingkuh. Betul? Ya, yang kita lihat kemarin berita, seorang suami, seorang ayah membunuh satu keluarganya. Kenapa? Cinta. Cinta itu taharruk, membakar dan menggerakkan. Maka ikhwah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tadi itu ya, kita pahami tentang makna cinta. Pengertian dari cinta adalah ketika kita itu mencondongkan jiwa kita kepada sesuatu yang dilihat, wa tadhunnu annahu khair, dan kita berpikir menduga sepertinya itu baik buat saya. Dan punya satu sifat namanya taharruk ataupun bergerak. Kemudian ikhwah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sifat dari cinta yang kedua ya. Sifat dari cinta yang kedua itu adalah
menghidupkan. Menghidupkan. Maka boleh juga itu kata salah satu lirik lagu itu kan, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, gitu ya. Seolah-olah tidak ada kehidupannya gitu, ya. Antum pernah tidak sih melihat atau teman itu dia itu galau betul, seolah-olah hidupnya udah habis gitu ya, tatapannya kosong nganar gitu. Kemudian ditanya, ada apa ini? Umur udah 25 tapi belum ada wanita yang bisa aku cintai. Seolah-olah hidupnya sudah habis di masalah itu, ya. Oke lah, kalau misalnya terlalu, Ustaz jangan terlalu awat-awat ihwan-ihwan terus. Oke lah, contoh kecintaan kita terhadap dunia, ya. Ketika kita sudah merasa di ujung, kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang itu, ya, yang hal itu selama ini menghidupkan ruh kita, ya, menghidupkan jiwa kita. Maka ihwah, ya, cinta itu kalau diibaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim, cinta itu bagaikan ruh pada jiwa kita. Jadi gini ihwah, tubuh manusia itu, kalau boleh saya gambarkan itu punya dua. Ya, punya dua. Ini bukan korin ya. Ini kita sebutnya dengan nafas. Yang ini kita sebutnya dengan ar-ruh. Ihwan sekalian, ya. Nafas ini adalah jasad yang sekarang nampak ini. Ini namanya nafas, jiwa, tubuh. Ya. Maka tubuh ini dia itu berasal dari dua amar, dari dua unsur. Yang pertama datang dari manusia. Kenapa datang dari manusia? Tubuh kita ini tersusun, ya. Tubuh kita ini, adanya tubuh kita ini itu berasal dari seorang ayah dan seorang ibu, ya. Dimana kalau kita belajar sistem reproduksi itu, ya, apa yang dimakan oleh ayah dan ibu itu akan mempengaruhi bagaimana tubuh dari seorang manusia. Karena, ya, kalau kita belajar itu kan minat taib, ya, kita sebutnya dengan air mani itu, manusia itu berasal dari saripati, dari saripati. Maka apa yang dimakan oleh seorang bapak, seorang ayah, ya, itu akan mempengaruhi bagaimana kondisi kesehatan anaknya nanti. Dan ini adalah bentuk tubuhnya, apakah dia sehat ataupun tidak sehat, itu nanti bisa mempengaruhi. Sekarang kan kita juga bisa melihatnya dengan sains, kan seperti itu. Seorang ibu yang sering makan seblak dengan ibu yang tidak sering makan seblak, pasti anaknya akan berbeda kondisi tubuhnya. Maka nafas itu memiliki satu sifat, yakni adalah satu sifat yang datang dari manusia. Karena datang dari manusia itu terkadang tidak bisa mengkontrol. Mengkontrol apa itu? Apa yang masuk ke dalam perutnya. Ya. Seandainya bisa mengkontrol, salah satu salafus saleh yang bisa mengkontrol itu adalah ayahnya Muhammad bin Idris. Siapa dia? Imam Asy-Syafi'i, yang lahir 150, meninggal 204. Nah, ya sekarang Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu ayahnya mengatakan, tidaklah ketika aku sudah menikah dengan ibunya Syafi'i, tidaklah yang aku masukkan ke dalam mulutku dan istriku kecuali sesuatu yang sudah aku pastikan halal. Bahkan syubhat pun tidak akan aku pernah masukkan ke dalam mulutku dan mulutnya istriku. Itu kata bapaknya Imam Asy-Syafi'i. Hasilnya seperti apa? Imam Asy-Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 10 tahun sudah menghafal Muwatta Imam Malik, setoran sekali duduk 17 jilid di Madinah. Di usia dia sebelum balik sudah menjadi guru. Bahkan ada sebuah kisah menarik itu, kalau antum mau baca itu namanya Golden Stories. Itu buku dulu waktu saya baca itu waktu masih SMP. Itu menarik. Jadi dulu saya bilang, ada seorang mufti, ada seorang ulama yang dia mengajarkan satu macam ilmu di masjid. Pada saat itu tengah hari yang betul-betul panas sekali. Kemudian ustadz ini ataupun guru ini mengangkat tangan. Afan, kata beliau. Kemudian para muridnya bertanya, "E, ada apa, Syekh?" Saya mau izin dulu.
Izin, tafadhol Syekh, tafadhol. Mau kemana Syekh? Saya mau minum, kata beliau. Semua muridnya pada saat itu berdiri. Syekh, ini kan bulan Ramadan, kok kamu mau minum? Apa kata guru ini? Saya kan belum balik, kata beliau. Siapakah dia? Imam Syafi'i rahimahullah. Itu adalah kualitas di mana manusia betul-betul menjaga sifat manusia yang tadi awalnya itu kadang ada kebaikan, ada keburukan itu, dengan hanya menjaga kebaikan yang masuk, sehingga nafasnya itu dari satu unsur ini manusia yang kita sebut dengan manusia itu dia berusaha memasukkan yang khair. Apa itu al khair? Kemarin sudah kita bahas at-tayyib, segala sesuatu yang sifatnya baik. Dipastikan beras ini dia beli pakai uang yang halal, dia beli di penjual yang jujur, dia tahu bahwasanya beras ini dijual dengan cara yang tayyib. Seperti itu. Kemudian dari unsur manusia ini juga ada aspek yang datang dari Allah. Kenapa? Karena tidaklah semua apa yang ada di dunia ini kecuali itu semua atas izinnya Allah. Seperti itu. Makanya bapaknya Imam Syafi'i rahimahullah itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibunya Imam Syafi'i itu kalau kita lihat pengorbanannya. Tapi sudah azan, kita lanjutkan lagi ibadah Isya insyaallah. Kita tutup sementara dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan kasaran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatan wa salaman daimaini mutalazzimaini ala nabiyyina Mustafa al-Karim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sampai kepada pengertian dari cinta, makna dari mahabbah. Oke, tadi kita sampai kepada kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah ya. Singkat cerita, Imam Syafi'i rahimahullah itu adalah salah satu bentuk realisasi dari famanit taqos subhat faqadistabur alitinihi wa irdi. Jadi itu adalah bentuk realisasi dari sabdanya Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang dia berhati-hati dalam urusan subhat, apalagi yang haram, maka dia telah menyelamatkan irdi, kehormatan dia. Maka itulah kualitas dari Imam Syafi'i rahimahullah, luar biasa ya. Mungkin sampai sekarang ya, mungkin kita belum menemukan sosok sebagaimana luar biasa Imam Syafi'i rahimahullah dengan keluasan ilmunya yang punya kitab Al-Um, kemudian punya Qaul Jadid dan Qaul Qadim, luar biasa sekali. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala, itulah dia sifat dari nafas. Ya, ini adalah ada unsur yang datang dari manusia, yang mana terkadang kalau datang dari manusia itu ada yang sifatnya khair, tapi terkadang juga ada yang sifatnya su. Apa itu khair? Terkadang sifatnya baik, seperti tadi makanan halal. Tapi terkadang manusia itu kan tidak bisa selalu benar, gitu kan? Allah sudah sangat mewajarkan itu, bahwasanya manusia itu tidak akan bisa terus selalu benar. Makanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah. Maka bersegeralah kalian. Maksudnya apa? Ila maghfirah. Ya, wallahu yuhibbu 'abdahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu cinta dengan seorang hamba yang mana dia itu abdul munib. Apa itu abdul munib? Hamba yang dia akan segera berbalik ketika dia sedang melakukan kemaksiatan. Itu adalah tipikal manusia, dan itu rupanya termasuk dari komponen yang membentuk tubuh dari manusia. Kita sebutnya dengan nafas. Nah, kemudian sifatnya ini akan kita kenal dengan namanya nafsu. Ya. Nah, kemudian karena datangnya dari manusia dan datangnya dari Allah, terkadang nafsu juga itu akan mengarahkan diri kita kepada sebuah kebaikan. Kenapa? Segala sesuatu yang datangnya dari Allah, kemarin sudah kita pelajari, sifatnya cuma punya satu sifat, yakni adalah tayyibun. Innallaha ta'ala tayyibun. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya itu pasti sifatnya tayyib. Tapi berbeda dengan arwah. Ruh itu datang dari Allah. Karena datang dari Allah, pasti sifat dari ruh ini satu, tayyib. Ya, tayyibun. Maka
Tadi kan kita jelaskan bahwasanya tubuh kita ini terdiri dari dua komponen. Satunya nafas kita sebut dengan tubuh, anggota tubuh, jism, ya, anggota tubuh ini. Kemudian yang kedua namanya ruh. Maka nafas ini dia tidak akan bisa bergerak kecuali ruh masuk. Fayanfuhu fihi ruh. Maka kemarin kita pelajari di dalam hadis penciptaan manusia bahwasanya ada beberapa chapter dalam penciptaan manusia. Chapter pertama itu 40 hari. 40 hari pertama maka dia berbentuk nutfah. Apa itu nutfah? Saripati tanah yang pertama kali masuk ke dalam telurnya rahimnya seorang ibu. Kemudian setelah itu alaqatan, kemudian jadi alaqah, segumpal daging, segumpal darah. Kemudian summa yakunu mudghah, ya, menjadi segumpal daging, tadi darah, kemudian yang ketiga ini daging, kemudian yang keempat di chapter yang keempat maka Allah yursalu ilaihi, malak mengirimkan kepada anak ini adalah seorang malaikat fayanfuhu fihi ar-ruh, untuk meniupkan ke dalam jasad ini, nafas ini, yakni adalah ruh. Maka di dalam ilmu sains kita akan menemukan, ya, bayi itu baru bisa kalau bahasa itu ada gerakan-gerakan itu sekitar sudah usia 4 bulanan, ya. Jadi di 40 hari pertama, 40 hari kedua, di 40 hari yang ketiga seorang anak itu baru bisa ada gerakan. Itu juga baru dibuktikan oleh sains. Tapi ini dulu sudah ada, ya, 1400 tahun yang lalu sama Nabi Muhammad SAW itu sudah disabdakan nubuahnya bahwasanya seorang anak dia itu baru ditiupkan, ya, ruh itu ketika usia 4 bulan. Maka kita di sini bisa memahami bahwasanya ruh ini adalah yang menjadi nyawa dari nafas kita, membahasakannya dengan nyawa. Maka cinta itu diibaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim itu sebagaimana ruh, yang mana ketika tidak ada ruh maka nafas kita ini, jiwa kita, tubuh kita ini dia akan mati, gitu loh. Maka proses wajaat sakratul mauti bil haqq. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wajaat sakratul mauti bil haqq, dan ketika kematian sakratul maut itu betul-betul datang. Zalika ma kunta minhu tahid, kata Allah. Bukankah itu yang paling kalian takutkan? Apa itu yang paling kita takutkan? Ketika ruh kita berpisah dari tubuh kita. Ya tidak? Siapa di sini yang tidak takut mati? Ya kan? Semua takut mati, kan gitu. Ya. Makanya itu sifat manusia itu zalika ma kunta minhu tahid, gitu. Maka begitu juga cinta itu sebenarnya sangat penting sekali di dalam kehidupan manusia. Kenapa? Yang pertama dia adalah penggerak, taharrak. Salah satu sifat tadi, ya, dari cinta itu adalah taharrak. Seseorang dia bergerak itu karena ada kecintaan di dalamnya. Maka mudah-mudahan teman-teman yang menggerakkan kakinya, melangkahkan kakinya datang ke sini dengan mungkin banyak sekali hal yang ditinggalkan di rumah ataupun di tempat nongkrong yang sebelum di sini. Mudah-mudahan itu berdasarkan cinta yang tepat, ya. Allahumma amin. Maka ihwas karmatullah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, ya, sifat dari cinta itu menghidupkan. Sifat dari cinta itu menghidupkan. Sekalian coba kita lihat, Bilal bin Rabah, keluarga Yasir, ya, Ammar bin Yasir itu ibunya itu ditusuk oleh kafir Quraisy itu dari bawah sampai tembus ke atas. Kemudian Yasir, bapaknya Ammar bin Yasir itu, ya, ditarik dari kuda dari berbagai macam arah, dari 4 arah, tangannya ke sana, tangan kiri ke sana, kaki sana, sampai terputus. Ammar bin Yasir diancam sama Abu Sufyan. Katakanlah bahwasanya dirimu beriman dengan Lata dan Uzza. Dengan perasaan yang sangat takut. Kemudian dia mengatakan, aku mendustakan rohnya Muhammad. Kemudian dia setelah itu lari kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, aku telah melakukan dosa yang besar. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Kamu tidak melakukan dosa. Kita lihat Bilal bin Rabah ditimpa dengan batu begitu besar. Antum tahu di malam harinya sama Nabi Muhammad itu gak diajarin, besok antum ambil golok, besok antum ambil pacul, kita lawan kafir Quraisy. Tidak. Apa yang dinasihati sama Nabi Muhammad? Sabar. Kata Nabi Muhammad, sabar. Antum bayangkan orang yang disiksa habis-habisan ini. Ini sakratul maut itu maksudnya itu yang tadi kita takutkan itu, ini adalah kematian. Mereka itu sudah berada di ujung kematian setiap keluar dari rumah pada masa-masa di Mekah. Tapi ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, apa yang dinasihati Nabi Muhammad? Bukan melawan. Nabi Muhammad diboikot berapa bulan itu?
Apa yang dinasihati sama Nabi Muhammad bukan besok kita angkat senjata, besok kita perang. Tidak. Apa yang dinasihatkan? Sabar. Kenapa sabar? Nanti kita akan temukan apa kaitan sabar dengan cinta. Baik, ikhlas rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya sifat dari cinta ini ada sekitar 30-an ya. Cuma dua hal ini adalah yang paling menurut kami paling menarik untuk kita bahas. Jadi sifat dari cinta itu adalah bergerak kemudian menghidupkan sebagaimana ruh ya, sebagaimana ruh yang menggerakkan dan menghidupkan nafas. Ikhlas rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah kita jelaskan dulu, sudah kita bahas bersama tentang makna dari cinta, tentang sifat-sifatnya. Maka silahkan direkam dulu kemudian disimpan. Nanti ini akan kita gunakan untuk memahami tentang hadis ini. Jadi ini adalah landasan teori tentang mana cinta. Ihwaskanallah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kok di dalam hadis Bukhari itu nomor 13 bab iman. Kalau di dalam hadis Muslim itu 45 dalam bab iman juga. Kalau dalam hadis Arba'in itu di nomor 13. Nah, ihwaskanallah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, usianya masih 10 tahun. Nah, Anas bin Malik ini adalah sahabat dari Ansor yang memiliki paling banyak periwayatan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dari Muhajirin, dari sahabat-sahabat yang dari Mekah, itu adalah Abu Hurairah. Nah, iwas sekalian, ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, ada Ibnu Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Anas bin Malik, ada Abu Hurairah. Ya, sekitar ada 7. Maka yang paling banyak dari kaum Muhajirin, yakni adalah dari orang-orang yang hijrah dari Mekah, itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi kalau dari Ansor, ini adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah pertama kali sampai Madinah, ibunya Anas itu mendatangi Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, ini Anas ya, akan aku titipkan kepadamu untuk jadi bantu-bantu Nabi Muhammad SAW. Maka Anas bin Malik dari usia 10 tahun sampai 20 tahun, berarti sampai Nabi Muhammad wafat, itu beliau membersamai kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu hendak qada'ul hajah, ya, buang hajat, maka Anas bin Malik yang menyiapkan airnya. Ketika tidak ada air, maka Anaslah yang akan membawakan batu untuk istinja dan yang lainnya. Jadi Anas bin Malik ini adalah sahabat muda, dan ini ada satu hikmah luar. Ya. Kalau kita pengen tahu gimana cara belajar yang paling cepat, adalah dengan cara menjadi, kalau bahasanya, mulazamah kepada ustaz. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya itu ada pengalaman. Dulu saya punya ustaz, beliau sudah meninggal, Allah yarham ya. Di Lamongan itu, ustaz ini lulusan Ummul Qura. Setiap ada orang dari Jawa Timur Lamongan datang ke Ummul Qura, pasti ditanya nama beliau. Ya. Saking terkenalnya sama dosen-dosen Ummul Qura ini. Beliau pulang ke Indonesia, beliau tidak mau mengajar di pondok. Anda bayangkan lulusan Ummul Qura nih, ya, Ummul Qura yang banyak sekali teman-teman lulusan ma'had mengidam-idamkan sekolah di Ummul Qura sana. Ya. Dia tidak mau mengajar di ma'had. Kalau mau belajar sama dia, harus tinggal di rumahnya. Akhirnya kami pada saat itu ikut dengan beliau. Ya, ketika hari libur, di pondok libur, kami Sabtu Ahad datang ke rumah beliau. Antum tahu ikhwah, kehidupan beliau itu apa yang dia makan, apa yang ustadz ini makan, maka itu yang kami makan. Apa yang ustadz itu kerjakan, itu yang kami kerjakan. Ya. Hingga pada ya, kita itu dari maghrib sampai isya nungguin beliau. Kapan ini kok nggak kajian-kajian, ini kok nggak kajian-kajian. Antum tahu teman-teman, ya, beliau jam 2 itu, jam 2 kita kondisi tidur semua ini. Ya. Beliau tuh menyipratkan air bekas wudhu beliau. Kita belajar jam 2 pagi. Ya. Yang ngantuk berdiri. Ya. Kalau ketahuan gini dikit, suruh lari. Jadi rumah beliau itu dekat pantai, jaraknya 1 kilo. Suruh lari ke pantai, balik lagi bawa batu pantai. Ya. Jadi terkadang kalau sudah ketahuan ngantuk kedua kalinya, kami sudah sampai pantai, balik sudah subuh. Ya. Itu luar biasa.
Dan teman-teman yang berada di ini, kita menyebutnya kelapanan. Kenapa kelapanan? Karena orang yang pertama kali mulazamah di rumah itu ada 8 orang. Ya, ada 8 orang. Beliau tidak ada ujian. Kenapa? Kata beliau, ilmu itu bukan untuk diuji, ilmu itu untuk diamalkan. Ya, itu yang memotivasi saya bahwasanya ya belajar itu tidak penting nilai, yang penting paham. Nah itu beliau luar biasa. Dan materi pertama, hari pertama itu materi yang saya ingat sampai sekarang. Kenapa? Karena belajarnya jam 2. Ya. Sampai sekarang kalau suruh nulis ini tafsir surat Qaf, saya bisa menuliskan ini sekarang dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena luar biasanya dari hikmah mulazamah. Dan inilah yang didapatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu beliau melayani Nabi Muhammad. Inilah dia, ilmu itu bukan mendatangi, tapi ilmu didatangi. Ilmu itu bukan mengorbankan, tetapi dia perlu ada namanya pengorbanan. Itu ilmu, sifat dari ilmu. Maka kalau kita belajar, hadiri pengajian sudah banyak sekali, belum ada hikmah di dalam kehidupan kita, bisa jadi kita belum totalitas terhadap ilmu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inilah dia buktinya. Anak kecil mana 10 tahun sudah mau untuk mengawal Nabi. Ini tidak akan ada kecuali dari seorang ayah dan ibu yang dia memiliki pemahaman di dalam agama. Sekarang Allah Subhanahu wa taala, baru sanadnya saja, baru dari Anasnya saja kita sudah banyak dapat hikmah. Antum tahu sekalian, hadis ini tutorial nyata yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana kita di dalam kehidupan ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, luar biasa beliau itu. Baik, sekalian kita lanjutkan. Nabi SAW, ya, mengatakan, ya, Nabi SAW annahu qala, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Ya, artinya mungkin teman-teman sudah banyak yang menghafal, ya. La yu'minu ahadukum, tidaklah salah satu di antara kalian itu dikategorikan beriman, ya, hatta sampai yuhibba, ya, dia mencintai li akhihi, saudaranya, ma yuhibba li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Oke. Bagian pertama, sekalian. Pertama, la yu'minu, kata-kata iman. Di sini pertama kali Rasulullah langsung mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau kita mau berbicara masalah yuhibba, atau dalam bahasanya kita sebut mahabbah, artinya adalah sebuah membahas tentang masalah cinta, maka itu tidak pernah boleh lepas dari iman. Teman-teman sering mungkin mendengar cinta itu kata kerja. Cinta itu membutuhkan bukti. Dari mana itu? Kok dari Islam? Itu berangkat dari kaidah iman. Makanya tadi saya sudah sebutkan, saya itu tidak pernah ya ngisi pengajian itu bab cinta. Jujur-jujuran, saya baru pertama kali membahas bab cinta itu di sini. Ya, maka saya pengen ngajak teman-teman, ayo kita belajar memahami tentang cinta ini, konsep cinta dan lainnya dengan mungkin nuansa yang sedikit berbeda. Maka ya, la yu'minu ahadukum, tidaklah kalian menjadi orang yang beriman. Maksudnya di sini apakah ketika kita tidak bisa mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, kita bukan orang beriman. Ya kan? Kalau kita pahami tidak beriman, apa lawan dari iman? Kufur. Iya kan? Apakah iya orang yang tidak berhasil mencintai saudaranya akan dikategorikan orang yang tidak beriman atau dimanai dengan kafir? Maka sekalian, oleh karena itu cinta itu berada di dalam ranah cakupan iman dan tidak boleh lepas dari iman. Nanti akan saya jelaskan. Maka sebelum itu kita jawab dulu pertanyaan yang pertama. Maka orang yang tidak berhasil mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, itu bukan dikategorikan tidak beriman, tetapi apa? Ya. Tidak sempurna imannya. Jadi maksudnya dari la yu'minu ahadukum, tidaklah kalian beriman. Maksudnya apa? Tidak akan sekalipun iman kalian menjadi sempurna sampai kalian bisa mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai
diri kalian sendiri. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kenapa kok tidak sempurna? Berarti ada yang sempurna. Kenapa kok tidak membatalkan iman? Kenapa kok hanya menjadi pelengkap? Apa yang dilengkapi? Maka ini jawaban. Apa yang dilengkapi? Maka ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, cinta itu berada di dalam konsep iman. Maka kalau kita ingin memahami cinta, kita harus membawa konsep iman ke dalam cinta. Bisa dipahami? Oke, saya jelaskan. Maka iman itu pasti akan terdiri dari dua hal pokok yang baku. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Rasul. Maka ya, sebelum kita membahas hal yang di atas, maka kita harus memahami konsep iman, ya, cinta di dalam iman ini, di dua aspek ini. Maka ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, cinta pertama bukanlah pandangan pertama, ya. Kenapa? Karena cinta pertama adalah keyakinan yang paling pertama dan utama. Apa keyakinan yang paling pertama harus ada di dalam hati kita, dan yang paling utama adalah mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta tidak boleh ada yang lain sebelum ada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan saya jelaskan kenapa harus Allah yang menjadi cinta pertama kita. Dan tidak boleh ada yang kedua di dalam kamus cinta kita kecuali Rasulullah. Ini sudah no debat. Ini sudah primer, gak bisa diganggu gugat. Orang tua, kekasih, atau apapun lainnya. Konsep cinta ini, ya, sebagaimana konsep iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Ya, saya dikasih waktu sampai 8:30. Ya. Maka sekarang saya ringkas ya. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kok harus seperti ini? Kenapa harus dua ini? Kenapa harus menjadikan Allah sebagai cinta pertama? Kita menyebutnya itu adalah aslul mahabbah. Apa itu aslul mahabbah? Apa ya bahasanya itu? Inti dari cinta itu harus Allah dan Rasulnya, ya. Maksud dari inti, maka cinta kita yang lainnya itu harus tumbuh di atas kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Saya akan memberikan alasan ikhwas karimahullah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, kenapa manusia harus menjadikan Allah sebagai cinta pertamanya? Karena manusia itu akan selalu mencintai apa? Dirinya sendiri. Kenapa? Karena manusia itu punya amrut tabi'i. Apa itu amrut tabi'i? Sifat bawaan. Apa sifat bawaannya? Dia akan selalu lebih cinta terhadap dirinya sendiri dibandingkan kecintaannya terhadap yang lain. Ikhwas sekalian, contoh ini. Contoh saja ini. Misalnya Bandung ini itu jangan yang buruk-buruk ya. Misal ya, kita ini semua belum makan 2 hari. Nah, kita semua di masjid sini, kondisinya kita di masjid semua ini. Dan kondisinya kita nggak bisa keluar nih, nggak bisa keluar semua, kita nggak ada yang bisa keluar. Ya. Misal di luar Saninten ini ada virus, alhamdulillah ya, misal ada virus. Cuma
ada satu mobil yang bakalan bisa menembus virus ini, tapi cuma bisa bawa satu orang saja. Nanti dikasih tahu, di Kopo sana ada makanan banyak dan di sana ada virus. Apakah di sini akan mementingkan orang lain atau diri sendiri? Ini kita 2 hari belum makan ini. Kata sains, 7 hari tidak makan bisa meninggal. Yang tidak makan tidak minum 7 hari itu bisa meninggal. Udah 2 hari. Antum kita puasa sehari aja rasanya udah kayak gitu. Apalagi 2 hari. Pastikan diri sendiri kan yang akan kita pentingkan. Seperti itu. Contoh kayak kemarin COVID. Ya. Mau orang di luar sana pada keliaran, yang penting antum di rumah, ya enggak? Yang penting kita selamat pas COVID, iya enggak? Kenapa? Karena manusia itu punya satu sifat bawaan, dia akan mencintai dirinya sendiri. Iya. Yang kedua. Ya. Ini adalah sifat bawaan manusia dalam urusan cinta. Manusia akan menyukai orang yang berbuat baik sama dia. Ke dia. Iya enggak? Yang dulu cinta-cinta monyet. Apa yang menjadikan antum jatuh cinta sama dia? Perhatian, gitu. Ngasih coklat misal, bayarin nonton, bayarin minum kafe, semakin perhatian, semakin tumbuh rasa cinta. Kenapa? Karena dia semakin perhatian sama kita. Iya enggak sih? Enggak ya? Ya. Contoh lagi. Pemilihan gubernur lah. Siapa yang kita pilih? Siapa yang kita pilih? Adalah dia yang bisa menjanjikan dengan sesuatu yang paling menarik buat kita. Iya enggak? Ingat, sifat dari cinta adalah menggerakkan. Maka dia cinta dan menggerakkan tangannya coblos dia. Makan siang gratis. Ini nih. Siapa yang enggak mau makan siang gratis? Misal, ya. Contoh lagi. Sudah aja contohnya. Baik. Yang ketiga, ya. Orang itu, ya, punya satu sifat bawaan yang ketiga. Ya, ini adalah dia akan jatuh cinta dengan orang yang memiliki persona kebaikan. Persona kebaikan, ya. Tidak cukup dibawa ya, susah nulisnya. Catat saja, ya. Dalam artian punya apa namanya itu, kalau bahasa di sini itu muhsinu fi nafsihi. Orang itu kelihatan baik dari luar gitu loh. Walaupun itu belum terimpact ke dia gitu loh. Belum impact ke dia. Ya kayak tadi tuh, ya. Sampai sekarang kan belum ada tuh makan siang gratis. Tapi kan kita sudah oke juga nih makan siang gratis. Misal ya. Nah, itu kan terasa gitu, terasa. Walaupun belum kita merasakan impact-nya gitu loh. Kita sudah jatuh cinta. Contoh. Ya. Maka iwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, enggak usah contoh lagi ya. Kita langsung masuk saja. Iwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apa sih yang menjadikan kita itu harus menjadikan Allah sebagai cinta pertama kita, kemudian Nabi Muhammad sebagai cinta kedua kita, dan tidak boleh ya, sekalipun dua hal yang pertama tadi, Allah dan Rasulnya, itu tergantikan. Kenapa? Karena yang pertama, ya, karena Allah itu yang paling memahami sifat dari manusia. Makanya Allah punya satu sifat, Allahus Samad. Antum tahu, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya Allah adalah ahadun, satu-satunya Rob. Apa itu Rob? Yang merawat manusia, al-alamin, alam semesta ini. Karena Allah lah yang merawat Rabbul Alamin, yang menjadi Rabbul Alamin, maka Allah punya satu sifat, Allahus Samad. Allah lah tempat bersandar. Kenapa? Karena Allah tahu manusia itu mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa melaksanakan itu sendiri. Maka kata Allah, maka kalau kamu mau cinta kepadaku, kata Allah, maka kamu boleh menjadikan aku sebagai sandaranmu, kata Allah. Allah tahu manusia itu cinta dengan dirinya sendiri, maka manusia itu pengen dihargai sama orang lain.
sama manusia lainnya. Maka kata Allah, ayyabtaguna indahumul izzah. Apakah iya, kata Allah, kamu akan mencari kemuliaan dari manusia yang lainnya? Apakah kamu ingin dilihat sebagai orang yang mulia dari manusia lainnya? Wa innal izzata lillahi jami'ah, kata Allah. Bukankah kemuliaan itu hanya milikku, kata Allah. Maka kalau kamu cinta sama aku akan berikan kemuliaan kepadamu. Itu kata Allah. Kenapa kok kita harus cinta sama Allah di pertama? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kita itu suka mementingkan diri kita sendiri. Kita lebih cinta terhadap diri kita sendiri. Ya. Kemudian ikhwan sekalian, kenapa kok kita cinta sama Allah? Karena manusia itu cinta, manusia itu mudah suka dengan seseorang yang akan berbuat baik sama dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau kamu mau bertawakal samaku, fahuwa hasbu, maka akan aku cukupkan semuanya. Masih kurang? Masih kurang? Maka akan aku berikan jalan keluar. Masih kurang ini, kata Allah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Maka aku berikan rezeki dari tempat yang tidak akan pernah kamu sangka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, apakah kurang baik aku itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah iya kamu itu masih mau mencari kebaikan dari orang lain? Apakah kamu akan menggantikan posisi pertama di dalam podium cinta di dalam hatimu itu dengan makhluk yang lainnya? Bukankah aku yang telah menghidupkan kamu? Bukankah kamu akan selalu bertanya, buat apa kehidupan ini? Maka kata Allah, itu adalah pemberianku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka bonusnya, kalau kamu beribadah, alaikum jannah. Kamu masih kurang? Nih, aku kasih sesuatu mala ainun ra'at wala udhun sami'at. Kalau kamu masih kurang pemberianku, nih aku kasih sesuatu yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh manusia satupun. Apa itu? Surga mala ainun ra'at wala udhun sami'at. Indahnya surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, apalagi akan tergambarkan di dalam pikiran manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kok aku harus jadi cinta pertamamu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ditulis. Karena kamu tahu, manusia itu suka dengan keindahan. Manusia itu suka dengan sesuatu yang baik. Gitu. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akulah yang mengetahui segala sesuatu. Innallaha la yakhfa syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah la yakhfa, tidak akan ada yang tertutup satupun apa yang ada di langit dan bumi ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau masih bertanya, kenapa harus Allah yang menjadi cinta pertama kita? Karena Allah adalah puncak dari keindahan. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala, itu alasan pertama kenapa harus Allah yang menjadi cinta pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Muhammad SAW itu harus menjadi cinta kedua kita setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian ketika di strata kecintaan terhadap makhluk, maka kita harus mencintai Nabi Muhammad nomor pertama. Strata makhluk ya. Tapi kalau misalnya ada podium tadi, yang pertama tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan, wallahi innaka la ahabbu ilayya min kada wa kada illa min nafsi. Kata Umar bin Khattab itu, Rasulullah, Umar bin Khattab itu karakternya pokoknya prinsipnya teguh banget. Umar bin Khattab itu laki-laki cool, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika berjalan, bahkan di pasar, nih orang yang baru mau melakukan kecurangan, baru lihat Umar, belum ditegur, dia langsung tobat, gak jadi. Itu Umar. Jangankan manusia, syaitan saja, kalau ada satu jalan ini, ada punya jalan lainnya, dia punya jalan lainnya, kemudian ketemu dengan Umar, lebih baik dia mundur alon-alon, mending mundur, itu syaitan. Apalagi manusia. Kemudian Umar mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ini sangat karakter sekali Umar bin Khattab. Nabi Muhammad, aku tidak akan pernah melihat orang tuh kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Kenapa? Yang penting aku cinta dengan diriku sendiri. Apa kata Rasulullah SAW? Wa min nafsi, cuma dirimu sendiri, kata Nabi Muhammad.
Kata Umar, iya. Wa min nafsi, kata Nabi Muhammad, diulangi 2 kali. Hah? Kata Umar, iya. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala wa min nafsi. Terus bagaimana dengan diriku? Kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa kata Nabi Muhammad? Al-an ya Umar, al-an ya Umar. Mulai sekarang jadikan aku adalah orang yang kamu cintai sebelum mencintai dirimu. Bisa dipahami tidak ya? Sampai sini kebaca tidak apa yang ingin saya sampaikan ke teman-teman? Ya, dua konsep cinta ini, inilah yang kita sebut dengan aslul mahabbah, esensi utama dari cinta. Maka biarkan cinta yang lainnya tumbuh di atas 2 kecintaan ini. Kita tidak akan bisa memahami, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Kita tidak akan pernah bisa memahami bagaimana caranya mencintai saudara kita, ya, melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita tidak memahami 2 konsep ini, gitu deh. Ada satu hal yang lupa. Cinta itu punya satu sifat yang lain, yakni adalah tidak pernah bisa dibatasi. Cinta tidak akan pernah bisa dibatasi, tapi cinta itu perlu untuk diarahkan. Maka siapa yang mengarahkan ketika kita mengorientasikan cinta kita menggunakan cintanya Allah dan cintanya Rasul? Maka bagaimana kita memahami? Maksudnya gini, kamu sudah beriman ketika menjadikan Allah adalah cinta yang paling pertama dan utama di dalam podium cintamu itu. Kamu sudah beriman ketika kamu mencintai Nabi Muhammad SAW setelah mencintai Allah dan menjadikan Nabi Muhammad nomor 1 di antara makhluk. Kamu sudah beriman, tapi la yu'min, laisa bikamil kalau bahasa Arabnya. Keimananmu belum sempurna, maksudnya ketika kamu belum bisa, kamu belum berhasil, ya, mencintai saudaramu melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri. Paham tidak? Maksudnya tadi itu la yu'min itu maksudnya tidak sempurna itu karena ini loh. Apalagi yang 2 belum ada. Bisa dipahami? Kita sudah cinta Allah, kita sudah cinta Rasul. Maka kalau mau ingin lengkapnya, maka cintailah saudara kita sesama muslim sebagaimana kita mencari. Itu kita dihitungnya melengkapi, Iwa. Lah kalau yang 2 belum ada, maka kemarin saya nasihatkan ke teman-teman, jangankan ngomongin Palestina, tidak usah ngomongin Palestina dulu. Ya. Kenapa Ustaz? Kenapa kok banyak orang yang masih belum bisa memahami tentang keadaan saudara kita di Palestina sana? Kenapa? Gitu loh. Maka jangankan yang nomor 3 sebagai pelengkap ini loh. Mungkin yang 2 hal pokoknya itu belum punya. Sehingga apa? Kecintaannya, ingat, menggerakkan dan menjadikan dia buta. Apa kebutaannya? Buat apa kita melihat yang di Palestina? Yang di Indonesia aja masih banyak yang belum makan. Yang di Palestina sana bukan cuma butuh makan, mereka butuh hidup. Jadi Palestina, sekali Allah Subhanahu, saya selalu berpesan kepada teman-teman, perhatikanlah hal-hal kecil dalam kehidupan kita, dan jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan hal besar untuk kita perhatikan. 2 minggu yang lalu Bandung itu sama Allah baru digeser saja tanahnya. 3 jam dari Bandung, tembok yang selama ini menjadi perlindungan anginnya, atap yang selalu melindungi mereka dari panas dan hujan, dalam waktu beberapa menit saja Allah remas tanahnya, kemudian meluntantahkan angin. Lihat berapa orang yang datang ke sana. Ini bukan masalah dekat dan jauh, ini masalah konsep ini doang, konsep kecintaan. Makanya saya katakan, bab cinta itu bukan sesederhana itu saja. Dia berada di aspek keimanan. Ketika ada kesalahan di dalamnya, maka akan berpengaruh di dalam kehidupannya. Maka akan saya jelaskan kenapa ada kaidah cinta itu kata kerja, cinta itu butuh pengorbanan. Tapi saya agak jengkel kalau misalnya mengartikan cinta itu butuh pengorbanan dong. Bukan. Saya kasih tahu di sini usulnya.
cinta itu perkara iman. Setiap yang perkara iman itu harus membawa 3 hal pokok yang itu berkaitan dengan iman. Yang pertama adalah i'tiqad. Yang kedua adalah qaul. Yang ketiga adalah amal. Kenapa cinta itu butuh ada namanya pengorbanan? Kenapa? Karena cinta itu tentang keyakinan. Ingat, cinta itu adalah mailun nafs, ya, kecondongan jiwa ketika melihat mata roh, dia melihat, wah nampaknya indah, wah tadullu, dan dia mulai berpikir, kayaknya itu bagus buat aku. Cinta, maka dia mulai meyakini. Maka cinta itu masalah keimanan. Karena cinta itu tidak bisa dibatasi, maka cinta harus diarahkan kepada apa? Keyakinan yang betul-betul hakiki. Makanya jadi perkara iman. Maka kita diminta untuk beriman kepada siapa tadi? Allah. Gitu loh. Maka yakini. Ini juga nanti urusan nanti kalau teman-teman cuma mau bertanya tentang cinta seorang laki-laki dengan pria, itu terlalu sepele untuk masalah cinta. Nanti dulu ya. Kemudian cinta itu juga perlu diucapkan. Cinta itu butuh, memang butuh kata-kata yang manis, kan gitu. Maka ketika kita minta sama Allah, zat yang kita cintai, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu yang betul-betul hina dan dina. Maka ampunilah dosaku ya Allah. Iya enggak? Apa ada yang doanya, ya Allah, kayaknya aku juga nggak punya dosa sih, tapi kalau ada yang maafin. Apa ada yang doa kayak gitu? Nauzubillah, ya Allah. Nauzubillah. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Kemudian yang ketiga, ini loh yang dari kemarin ngomong, cinta itu kata kerja, cinta itu butuh pengorbanan, cinta itu butuh amal. Kamu cinta sama Allah, kamu meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat yang betul-betul harus kamu cintai. Kamu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sudah engkau rayu dengan doa-doa. Maka doa itu tidak bakal menjadi sebuah efek yang betul-betul ketika tidak dibarengi dengan amal yang sinkron. Doa, ya Allah, berikanlah aku jannah-Mu, ya Allah, jauhkanlah aku dari maksiat, ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Pulang sholat langsung ghibah, pulang sholat langsung qaulul faiz. Antum tahu qaulul faiz itu berkata yang kotor, ya, berkata yang kotor. Nih, jadi ini saya tidak menerima ya, apa namanya itu, ini kan sudah kebiasaan. Oh, tidak bisa. Islam itu bukan manut ke budaya kita, tapi budaya kita yang harus manut kepada Islam. Islam bukan budaya Arab. Qaulul faiz, doanya, ya Allah, sungguhnya aku adalah hamba yang hina dan dina. Keluar masjid langsung, matanya liatin, wah, ikhwan itu boleh juga. Yang ikhwan lihat awat, wah, awat itu boleh juga. Doanya, ya, kalau bisanya itu, kalau bahasanya itu menyublim dia, ya, menguap, hilang, gitu. Makanya apa? Cinta butuh pengorbanan. Kamu cinta sama Allah, kamu sudah doa sama Allah, kamu sudah merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa, maka barengilah dengan amal-amal yang membuktikan kecintaan kita sama Allah, gitu. Ini loh dia konsep iman itu. Maka ihwa, kecintaan kita terhadap saudara muslim kita itu akan mempengaruhi keimanan kita. Makanya tadi di awal sama Rasulullah langsung dibatasi. Ini adalah pembatasan. Ya, ini adalah landasan teori yang harus kita pelajari bahwasanya perkara cinta itu di dalam cakupannya ini, ranahnya ini, kata Rasulullah SAW, hanya di perkara iman. Kalau kamu ingin mengembangkan cintamu, maka kembangkanlah iman. Maka sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah pentingnya menjadikan cinta kita kepada Allah dan Rasul menjadi landasan untuk tumbuh cinta yang lainnya. Apalagi cuma urusan cinta kita terhadap manusia seperti lawan jenis. Maka kalau kita sudah punya konsep ini, sudah punya konsep ini nih, ya, dari hartanya, rupanya, nasabnya, agamanya. Saya punya kaidah ini teman-teman, ini laki-laki ini boleh ini dipraktekkan. Ketika seorang laki-laki diceritakan oleh seseorang yang hanif maupun hanifah, seseorang yang dia kenal, kita mengenal dia adalah orang yang baik dalam beragama,
Kemudian laki-laki diceritakan sama dia, ini ada akhwat, dia hanifah, dia anaknya baik, bagus agamanya. Menurut kami pribadi, harusnya seorang laki-laki sudah mencukupkan pertanyaan itu, cukup di situ. Kenapa? Jika dia melihat poin nomor 2 hartanya, dia melihat poin nomor 3 adalah rupanya, poin nomor 4 adalah nasabnya. Karena ditakutkan ketika dia menolak seorang wanita yang dikabarkan oleh orang yang hanif, bahwasanya wanita ini adalah hanifah, maka ditakutkan dia bukan menolak karena yang lain, tapi dia menolak agamanya. Itu ketika apa? Ketika konsep cinta kita sudah tepat. Mana tadi? Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Baik, ikhwah sekarang Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai masuk kepada badan dari hadis ini. Maka di hadis ini menyebutkan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan jika kita ingin menggapai namanya kesempurnaan dari iman ini, ya, maka kita harus berhasil mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Baik, ikhwas sekarang Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita, kalau kamu bingung untuk mencintai saudaramu muslim, maka kamu lihat apa yang kamu cintai. Itu maksudnya. Kalau kamu cinta dirimu di dalam ketaatan, maka kamu harus mencintai saudaramu berada di dalam ketaatan. Kalau kamu pada dasarnya kamu itu benci dengan kemaksiatan dan kekufuran, walaupun kamu sedang berada di dalamnya, ingat, walaupun kamu sedang berada di dalamnya, tapi kamu tuh masih benci terhadap itu. Kenapa? Karena engkau pada dasarnya paham bahwasanya apa yang kamu lakukan ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi itu adalah iman paling rendah. Seseorang ketika bermaksiat, ya, dia melaksanakan, tapi dalam hatinya masih ada perasaan takut. Seseorang dikatakan imannya sudah tidak ada ketika dia bermaksiat dengan tidak ada rasa takut sedikit pun. Maka ditanya, kalau ada teman antum misal mabuk, antum takut neraka nggak sih? Takut neraka nggak sih? Pasti hati kecilnya itu pasti ada mengatakan, ya masih lah takut gitu ya. Tapi terkadang dia masih kalah dengan nafsunya. Nah, maka kalau nanti kita berada di dalam kondisi itu, ya, maka kalau kita ingin merealisasikan kesempurnaan iman ini, maka kita harus tetap memaksakan diri kita. Kita tidak suka teman kita bermaksiat juga. Seperti itu. Maka ikhwas karim Allah Subhanahu wa taala, ini adalah konsep dasar di dalam hubungan sosial di dalam Islam. Gitu. Ya. Maka di sini kita kenal, ya, hadis ini sedang mengajarkan kepada kita tentang masalah itsar. Apa itu itsar? Itsar itu mendahulukan saudara kita dibandingkan diri kita. Tetapi ingat, itsar itu hanya boleh di dalam perkara duniawi saja. Ya. Itsar itu hanya boleh dibatasi, ya, hanya dibatasi kebolehannya itsar, mendahulukan saudara kita sesama muslim, itu hanya di dalam bab dunia. Tetapi ada tanda serunya, Islam itu bukan agama yang mengajarkan kita untuk bodoh. Misal kita pengen itsar dengan saudara kita di Palestina sana, kita cuma punya motor satu dan itu adalah maisah kita. Kita dapat uang dari motor itu. Motor itu kita jual, kemudian kita infakkan uangnya semuanya buat saudara kita di Palestina. Maka itu bukan itsar. Itu namanya jahlun. Ya, dia bodoh dengan namanya ilmu. Ya. Maka ikhwah, itsar terhadap dunia ini dengan kadarnya, dengan kadarnya. Kemudian yang tidak boleh itu di dalam ibadah. Ya, ini sering terjadi nih. Ini ada soft 1 nih. Ini ada soft 1 nih. Walaupun yang datang di soft 2 ini adalah ustadz. Seustadz-ustadznya dia. Kalau antum di soft pertama lihat belakang bukan ustadz. Tidak ada itsar dalam ibadah, itu makruh. Mendahulukan saudara kita dalam perkara ibadah itu makruh. Ya, kemarin tempat yang kami menjadi tim riset di sana itu, Dewan Syariah di sana itu, sekolahannya itu mengadakan karantina. Karantina itu di rumah lah,
di salah satu perumahan. Kemudian anak-anak yang mengikuti karantina ini itu sudah balik, hitungannya sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian ada bapak-bapak itu ketika sholat berjamaah, anak-anak ini di saf pertama. Kemudian bapak ini negur, anak-anak itu nggak boleh di saf pertama, di saf kedua. Pak, sejak kapan ada kaidah di dalam Islam yang tua harus saf pertama? Tidak ada. Mau dia presiden, mau dia tidak presiden, mau dia orang biasa, mau dia orang dewan ataupun lainnya, tidak ada isar fil ibadah. Tidak ada. Mendahulukan, antum saja silakan. Yang saf pertama tidak. Beda dengan imam ya, beda dengan imam. Imam beda. Ya. Kalau imam memang kita harus mencari dengan klasifikasi imamnya. Ya, nanti ada di dalam pembahasan fikih imam. Ya. Tapi di dalam ibadah tidak ada isar. Ya, maka hadis ini mengajarkan kepada kita untuk cinta, untuk peduli, untuk care dengan saudara kita sesama muslim terhadap sesuatu yang kita akan cinta terhadapnya. Dan ini menuntut ketika ada sesuatu yang karoha, yang itu kita benci, untuk kita dapati, maka kita tidak boleh merasa senang ketika saudara kita mendapatkan sesuatu yang kita pun tidak mau untuk mendapatkannya. Contoh, ya, kita tidak suka kalau misalnya sakit, teman kita sakit, kita suka, nah rasakanlah sakit itu. Misal seperti itu. Ya. Kemudian kita tidak boleh merasa tidak suka terhadap sesuatu yang kalau kita dapatkan kita senang. Contoh, teman kita dapat mobil, kita kalau dapat mobil masa nggak senang? Tapi kita, kenapa harus kamu yang dapat mobil ya? Kan seperti itu. Maka itu disebut dengan hasad. Dan itu termasuk kabairut dzunub. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, termasuk dari dosa-dosa besar. Salah satunya adalah melawan kebalikan dari yang hadis ini. Dalam artian apa? Dia merasa suka ketika saudaranya mendapatkan sesuatu yang kalau dia dapati itu dia nggak suka. Dan dia merasa tidak suka ketika saudaranya mendapatkan sesuatu yang kalau itu sama dia itu suka. Bisa jawab tidak? Bisa ya? Seperti itu. Maka ikhwas karenatullah subhanahu wa ta'ala, ya, ada beberapa hal mungkin yang tadi kelewatan, nanti silahkan ditanyakan ya. Sebelum itu ikhwas karenatullah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan masuk kepada poin yang tadi saya ceritakan. Ada kondisi di mana salah seorang teman itu mendm anak di Instagram, kemudian menceritakan kondisi temannya yang satunya dalam kondisi sudah tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah jauh dari Allah. Dia merasa kehidupannya sudah terlalu kosong. Bahkan dia mengatakan, sholatku itu bahkan aku tidak bisa menghadirkan rasa kecintaanku sama Allah. Kemudian anak tanya, apa penyebabnya? Rupanya Ustaz, beliau itu pernah ada satu musibah yang datang ke dia, dan dia betul-betul, kenapa harus keluarga kami yang mendapatkannya? Kemudian anak jelaskan, baik, teman antum itu lagi nggak butuh dalil. Teman antum itu bukan saatnya untuk dipaksa. Tapi teman antum itu perlu untuk ditumbuhkan cinta. Kenapa? Dia sudah kehilangan cintanya sama Allah. Maka bagaimana tubuhnya akan bergerak menuju masjid, sedangkan cinta yang menggerakkan tubuhnya sudah nggak ada lagi. Maka jangan pahamkan hal yang lain, tapi pahamkan kepada dia cinta terlebih dahulu. Kenapa? Dia sudah merasa hidupnya sudah mati. Kenapa? Dia merasa sudah nggak ada rasa empati lagi sama Allah. Cinta sama Allah sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena dia merasa dizolimi dulu. Maka bagaimana cara mengangkatnya? Maka kita pahamkan, ya. Iwas karematullah subhanahu wa ta'ala. Ini, teman-teman, kalau pengen tahu bagaimana Al-Quran itu menjelaskan kepada kita untuk mengajak teman-teman kita yang berat untuk diajak dalam kebaikan, lihat Al-Quran, ikhwah. Ya, kenapa? Al-Quran itu diturunkan untuk sebagai pedoman kita. Maka harusnya tidak bingung. Ini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 165. Apa 125? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Maka apa kata Allah? Kalau ada orang yang sudah keras dalam hal kebaikan, kamu sudah mengerahkan begitu banyak kemampuan, kamu sudah ngeluarin biaya juga untuk mengajak dia di dalam kebaikan, maka ini tutorialnya dari Allah. Kenapa? Memang Al-Quran sama hadis itu isinya tutorial tok.
Saya tutorial, isinya adalah bagaimana tata cara kehidupan kita di dunia ini bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa sih harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Karena cuma itu satu-satunya cara agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah tutorial dari Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Ya. Maka serulah ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bil hikmah. Dengan apa? Dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu disebutkan di dalam kitab tafsirnya Imam At-Tabari. Kemudian juga disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Hikmah itu artinya dengan ilmu. Dan apa itu ilmu? Sebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ilmu ma qala Allahu wa ma qala Rasul. Ilmu itu apa yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an dan apa yang disabdakan Nabi Muhammad dalam hadis. Maka serulah saudara kita dengan hikmah, dengan ilmu. Maksudnya apa di sini? Maka jangan ambil langkah kalau kamu belum punya ilmu. Kenapa? Karena bukannya menjadikan dirinya semakin cinta sama Allah, tapi semakin benci sama Allah. Kenapa? Karena yang kita jelaskan tidak bisa memahamkan dia. Maka jangan nasihati saudaramu, jangan seru dalam kebaikan kalau kita belum punya ilmu. Kenapa? Bukannya dia semakin dekat sama Allah, tapi semakin jauh dari Allah. Kenapa? Bisa jadi bukan karena ayatnya yang salah, tapi karena kita yang belum bisa mengilmuinya. Sehingga apa? Kita tidak bisa memberikan hikmah. Kemudian apa? Wal mau'izatil hasanah. Ya. Apa itu mau'izatil hasanah? Pengajaran yang baik. Dengan mau'izah itu nasihat. Yakni adalah dengan menyampaikan nasihat yang baik, dengan sesuatu yang lemah lembut. Lihatlah tadi itu. Seandainya nih Nabi Muhammad SAW itu tidak bersikap lemah lembut, itu di fase Mekah, habis Bilal diinjak-injak itu, habis Ammar bin Yasir dibantai sama Quraisy itu, Nabi Muhammad bilang nggak bisa ini dan nggak bisa ini. Kita tidak bisa. Kita habis ini harus angkat senjata, kata Nabi Muhammad. Tidak. Nabi Muhammad tidak seperti itu kan? Tapi bagaimana? Nabi Muhammad selalu mengajak orang-orang yang mendurhakainya, kafir-kafir itu dengan apa? Dengan sesuatu yang baik gitu. Iya tidak? Selama 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Bukan waktu yang sebentar. Ustaz, tapi kan habis itu waktu ke Madinah terjadi perang Badar. Ewa, perang Badar itu bukan perang yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berdialog berkali-kali. Dan akhirnya terjadi perang. Dan memang harus terjadi perang Uhud. Penaklukan Persia dan Romawi. Apa yang terjadi? Dikasih pilihan. Gitu. Dalam artian apa? Mu'aidah al-hasanah itu perkara yang harus penting dan selalu ada di dalam setiap seruan kita kepada kebaikan kepada saudara-saudara kita. Kemudian ada lagi sini, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dia ngeyel, lihat di sini. Allah tuh sampai tahu nanti kita tuh bakalan ketemu dengan teman-teman yang ngeyel. Kalau antum ketemu yang ngeyel, ini dijelasin sama Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau misalnya dia ngeyel, ngajak berdebat, maka ajaklah dia berdebat dengan cara yang ahsan. Ahsan itu namanya hasan. Hasan itu baik. Kalau ahsan itu yang paling baik. Allah di sini memerintahkan kepada kita, kalau kamu itu lagi ngajak saudaramu kok susah ini dalam hal kebaikan. Contoh nih, dibangunin sholat subuh, sudah dibangunin, bangunin, ayo bangun, ayo, geser ke sana, bangun, ayo sholat fajar, nanti dia naik ke atas misal, gitu ya. Kalau susah seperti ini, maka jangan langsung, ini lihat, tapi apa? Nanti dia bilang, yang penting kan nanti aku sholat subuh berjamaah. Dia ngeyel, sholat fajar itu khairu minad dunya wa ma fiha. Pajero ndak punya, BMW apalagi, kan gitu. Punyanya apa? Wajah nggak ganteng-ganteng amat, kan gitu. Terus apa yang dipunyain? Maka paling tidak kita punya dunia sama isinya. Sholat fajar aja, gitu loh. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dia ngeyel, billati hiya ahsan,
Dari mana? Poin pertama, hikmah. Kalau belum punya ilmu, bagaimana dia akan memberikan peluang kebaikan kepada saudaranya? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. A'lam itu paling mengetahui, yang paling mengetahui itu ya. Biman dhalla an sabili. Siapa orang-orang yang akan tersesat dari jalannya Allah? Maksudnya apa? Ini hiburan untuk kita. Kamu gak usah keras-keras. Paham enggak? Kamu gak usah keras-keras. Kenapa? Karena Allah sudah tahu siapa yang akan dhalla an sabili. Allah sudah mengetahui siapa orang-orang yang akan dia itu menyimpang dari jalannya Allah. Kamu tidak usah capek-capek. Kamu itu hanya menjalankan tugasmu. Ud'u ila sabili rabbik. Kamu hanya menjalankan tugasmu untuk menyerukan kebenaran. Sehingga kalau kamu bertemu dengan Allah, Allah bertanya, apa yang kamu lakukan? Kamu kan temannya fulan tidak sholat subuh berjamaah. Kamu kan temannya. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Maka Allah melihat catatannya. Oh, rupanya si fulan sudah membangunkan 10 kali sebelum takbiratul ihram. Maka qalu ma'dziratan, apa itu qalu ma'dziratan? Satu-satunya kata yang akan bisa diucapkan oleh orang-orang yang sudah berbuat paling maksimal di dalam menyampaikan kebenaran. Qalu ma'dziratan ila rabbikum, ya Allah, aku sudah tidak punya alasan lagi. Maka Allah mengatakan, oke, kamu sudah berbuat maksimal, masukkan ke dalam jannah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah juga yang paling mengetahui siapa yang paling pantas untuk mendapatkan hidayahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah sekalian, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi adalah sebuah hadis yang mengajarkan kepada kita bahwasanya manusia Islam, Islam tidak mengajarkan kita untuk baik sendiri, tidak. Islam tidak mengajarkan kita antisosial, tidak. Justru Islam mengajarkan kepada kita tentang persatuan, tentang keharmonisan, tentang keramahan, tentang kebaikan bersama-sama menjemput surganya Allah dengan cinta, kaidah cinta ilahi. Ya, ini adalah menjadikan cinta Allah dan cinta Rasul sebagai landasan yang akan di atasnya tumbuh cinta-cinta yang lain. Ibu sekalian, sebenarnya masih panjang ini jawab apa ya? Tapi sudah tidak ada waktu lagi ya. Saya sudah terlambat 15 menit ya, 5 menit ya. 5 menit. Afan jazilan sudah mencita waktu antum. Kalau yang mau bertanya, Triple Pool itu katanya punya ini baru ya. Punya web baru ya. Nanti kalau tidak sempat di sini ya silahkan tanya di web, insyaallah akan kami bantu jawab. Mungkin saja nanti sebenarnya ada beberapa hal yang belum tersampaikan. Mudah-mudahan terpancing dengan teman-teman yang bertanya sehingga bisa kita interaktif. Mungkin saja kurang lebihnya anak betul-betul mohon maaf, sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Saya hanya adalah manusia biasa, saya bukan orang yang terbaik, tapi kita semua di sini berusaha menjadi orang-orang yang berusaha menjadi orang baik. Bapak sekalian, hari udah alhamdulillah.